Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan sambil menenteng dua buah koper. Sebelah kiri adalah koper berisi alat anti peledak, sedangkan yang sebelah kanan adalah perangkat mesin waktu portable. Sehingga diketahuilah jika pria ini adalah seorang agen penjelajah waktu yang sedang dalam misi mencegah ledakan sebuah bom. Tiba di ruangan mesin yang menjadi lokasi targetnya, si agen tiba-tiba didatangi oleh sosok pria misterius yang pada akhirnya terjadilah sedikit baku tembak di antara mereka berdua dan... Setelah berhasil mengusir pria itu, si agen langsung menyalakan alatnya, tetapi... Ya, si agen terlambat mencegah ledakannya yang justru malah mengakibatkan wajahnya hangus terbakar. Di saat yang bersamaan, si pria misterius itu muncul lagi, tapi bukan untuk membunuhnya, melainkan ingin mendekatkan perangkat mesin waktunya agar si agen bisa pulang ke tempat aslinya. Beberapa hari setelah pulang ke tahun dan tempat asal aslinya, si agen yang masih berada dalam perawatan pun didatangi oleh dua petugas organisasi yang ingin memberikan medali penghargaan atas semua pengorbanannya sekaligus mendapat tugas terakhir sebelum nanti ia dipensiunkan. The final order. Yes. And the bomber. Rest. Tugas atau misi kali ini adalah untuk melacak seorang sosiopat sekaligus teroris bernama Pizzle Bomber yang diketahui sudah melakukan kejahatan besar pada tahun 70-an. Sesuai namanya, yaitu Pizzle Bomber, penjahat ini melakukan serangkaian kejahatan menggunakan bom ataupun peledak. Puncaknya, Pizzle Bomber telah menewaskan sekitar 10.000 orang tepat di kota New York tahun 1975. Tugas utama si agen adalah pergi ke tahun itu melakukan pelacakan instan demi mencegah Pizzle Bomber melakukan aksi puncaknya. The explosion will level 10 blocks. Everything we've done to stop him has failed. 11,000 dead. Karena luka bakar di wajah si agen sangat parah, dokter akan melakukan operasi besar-besaran yang mungkin akan merubah wajah si agen tidak sama seperti sebelumnya. Dokter juga memperingatkan tentang beragam efek samping dari seringnya melakukan perjalanan waktu seperti mutasi sel, kelainan syaraf, gangguan ingatan, depresi, perubahan sel, perubahan hormon, perubahan pita suara, dan lain sebagainya. Namun karena ini adalah satu-satunya pekerjaan yang si agen miliki, ia tetap harus melakukannya. Singkat cerita, setelah si agen pulih dengan penampilan barunya, ia diberikan beberapa hal untuk persiapan seperti jam tangan, senjata api untuk melindungi diri, termasuk tentu saja satu perangkat mesin waktu yang menjadi alat utama ia pergi menjelajah waktu. We were born into this job. Disinilah si agen sekarang berada di tanggal 6 November 1970 menyamar menjadi seorang bartender untuk mendapatkan informasi Pizzle Bomber dari beberapa orang pengunjung. Namun, alih-alih mendapatkan petunjuk dengan cepat, si agen justru malah bertemu dengan seseorang bernama John yang merupakan seorang penulis yang bukunya sendiri secara kebetulan baru dibaca oleh si agen belum lama ini. Business was okay. I have a weekly call, I write them, they print them, I eat. Right? That's surprising. Yeah, a little. Setelah mengobrol cukup lama dan saling akrab, John akhirnya jujur tentang masa lalunya yang mungkin akan membuat si agen dan kita semua terkejut. Bahwasannya, John dulu adalah seorang perempuan. Ya, Anda tidak salah dengar. John adalah seorang perempuan tulen yang bertransformasi menjadi laki-laki seperti sekarang ini, yang kisahnya sendiri dengan senang hati akan John ceritai. So Don't interrupt. September 13th, 1945. Sama seperti kisah pilu lainnya, John dibuang oleh orang tuanya di sebuah panti asuhan. Tidak diketahui sebab dan musabab kenapa dia dibuang. Namun yang menarik adalah John kecil diketahui tidak pernah sakit satu kali pun, yang membuatnya menjadi berbeda dengan anak-anak panti yang lain. I was just one of a dozen babies who had no past. Not one day, so I was never taken to a hospital. Karena pengurus panti tidak mengetahui siapa namanya, mereka memberikan nama Jane kepada si John kecil ini. Beranjak anak-anak, Jane alias John pun kembali menunjukkan keistimewaannya ketika ia menjadi anak paling cerdas di sekolah, paling kuat di antara semuanya, bahkan dari anak laki-laki sekalipun. Sehingga di saat anak panti lain diadopsi oleh para orang tua, Jane menjadi satu-satunya anak yang tersisa dari angkatannya yang masih bertahan di panti asuhan tersebut. The same reason I hadn't been adopted. A freak god loser. I have no photos of myself as a young girl. Suatu hari secara mengejutkan Jane kedatangan seseorang yang ingin mengadopsinya, tapi bukan dari kalangan keluarga konvensional, melainkan dari sebuah organisasi rahasia pemerintah yang diwakili oleh seseorang bernama Mr. Robertson yang mengaku tertarik dengan kecerdasan dan ketangguhan seorang Jane untuk direkrut menjadi bagian dari organisasi mereka. That's true. As well as strong physical abilities. I hear you're a bit of a backyard brawler.
Selama berbulan-bulan Jen menjalani pelatihan fisik dan mental untuk tujuan yang katanya menjadi astronot dan pergi menjelajahi luar angkasa, di mana Jen kembali mengejutkan semua orang ketika ia mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap mata pelajaran atau aspek yang dipelajari. Namun gara-gara temperamennya atau arogansinya yang menghajar salah satu kandidat yang sering mengejeknya, Jen alias John akhirnya dikeluarkan. Namun Mr. Robertson berjanji akan berusaha berbicara dengan para dewan agar Jen bisa dikembalikan. I'll do everything to get you re-enlisted. I had to support myself. I couldn't rely on Mr. Robertson's promise to see me through. Setelah dikeluarkan dari organisasi, Jen menyambung hidup dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, pengasuh, atau apapun yang ia bisa kerjakan. Sadar jika karir dan masa depan sangat penting, Jen juga mendaftar di salah satu universitas dan mengambil mata kuliah malam yang secara kebetulan mempertemukannya dengan seseorang yang sangat tampan, kaya, menawan, yang tak seperti apa wajahnya. I couldn't believe it. It was a quote by Abraham Lincoln, and I was thinking the exact same thing. What are the odds? Beberapa waktu berlalu, Jen dan si pria akhirnya jadian dan beberapa kali sempat melakukan begituan. Sampai satu malam ketika mereka duduk bersama di taman, si pria mendadak izin ke belakang sebentar dan akhirnya ia pun lenyap, hilang, kabur, pergi tanpa pernah kembali lagi. Maybe he had a good reason. Okay. Somehow I managed to convince myself that it had been all for the best. Tak lama setelah kekasih misteriusnya menghilang, muncullah Mr. Robertson yang datang untuk merekrut Jen kembali ke organisasi. Ia akhirnya jujur bahwa organisasinya tidak berfokus pada penjelajahan luar angkasa, melainkan sesuatu yang lebih besar, yaitu penjelajahan waktu, di mana Jen alias John memenuhi semua syarat untuk menjadi agen penjelajah waktu, seperti tidak terikat dengan keluarga, ayah, ibu, saudara, teman, dan lain-lain, termasuk kecerdasan dan ketahanan yang dimilikinya. No past. No ties to the future. You see, the work we do is complicated. Dan tepat saat Jen punya harapan untuk bangkit, ia diketahui sedang hamil hasil hubungannya dengan sang kekasih misterius yang mengakibatkan Mr. Robertson batal merekrutnya. Yang singkat waktu setelah Jen selesai melahirkan, dokter pun datang untuk memberitahu sebuah kabar mengejutkan, bukan tentang bayinya atau kondisi kesehatannya, melainkan kondisi tubuh dan organ intim Jen. Bahwasannya, Jen alias John diketahui memiliki 2 set utuh alat kelamin, ya, laki-laki dan perempuan, yang karena rahimnya bermasalah, mereka terpaksa harus menghilangkan organ perempuannya, yang dengan kata lain, mulai hari ini, Jen adalah resmi menjadi seorang laki-laki tulen. Is this some kind of joke? I'm afraid it's not. You're young. It's not a death sentence. Your life can continue. Kesialan Jen tak berhenti sampai situ saja. Ia kembali harus menerima fakta menyedihkan saat bayinya yang masih berada di ruang persalinan tiba-tiba diculik oleh seseorang tidak dikenal, sehingga dengan semua nasib buruk yang menimpanya, Jen pun menetapkan diri untuk menjadi seorang laki-laki, sempat bekerja di restoran sebagai seseorang yang dianggap laki-laki, sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penulis dan merubah namanya menjadi John seperti yang kita lihat saat ini. The manuscript was for real-life tales, and a total in 4 months I typed 6 letters in one manuscript, in magazines and studied them. Selesai dengan cerita masa lalu John, si agen akhirnya jujur bahwa dirinya adalah seorang agen penjelajah waktu dan salah satu anak buah Mr. Robertson. Menyadari bahwa John alias Jen punya potensi besar untuk menjadi seorang penjelajah waktu seperti dirinya, si agen pun mengajak John pergi ke gudang untuk diperlihatkan langsung dengan perangkat mesin waktunya. It will calculate a discrete arrival location. A what? It's a time machine. Why do I need to close my eyes? Dan ya, si agen membawa John ke tahun 1963 ketika ia masih bernama Jen dan masih berstatus perempuan dan berkuliah di salah satu universitas. Alasan si agen membawa John ke tahun ini adalah untuk membantunya membalaskan dendam kepada sang kekasih misterius yang diketahui muncul pertama kali di universitas ini. Sebagai timbal balik atas bantuannya, John harus mau membantu si agen memburu target misinya, yaitu si Pizzle Bomber apabila ia sudah selesai dengan misi balas dendamnya. Right. Dengan berpenampilan ala mafia, John pun langsung pergi ke universitas menunggu sosok kekasih misteriusnya muncul. Namun, alih-alih menemukan yang dicari, John justru malah bertemu dengan dirinya sendiri sewaktu masih menjadi perempuan. Dan tebak apa kejutannya? Ya, sosok kekasih misterius yang selama ini dicari-cari tidak lain dan tidak bukan ternyata adalah dirinya sendiri. Wanjir. Melihat fakta itu, si agen pun sama terkejutnya dengan kita semua yang menonton, sehingga menyadari rencana ini tidak berjalan lancar dan malah berantakan dan malah menimbulkan fenomena paradoks. Si agen pun memilih pergi tanpa izin meninggalkan si John dan tetap fokus pada misinya untuk menangkap si Pizzle Bomber sendirian.
Berlokasi di ruangan mesin yang sama dengan yang kita lihat di adegan pembuka, si agen berhasil datang tepat waktu saat Pizzle Bomber masih sedang memasang bomnya. Mereka sempat terlibat baku tembak dan melakukan pertarungan tangan kosong, sampai akhirnya si agen pun tumbang dan pingsan selama beberapa saat. Ketika siuman, si agen sudah kehilangan Pizzle Bomber yang kabur entah kemana. Yang ia temukan justru adalah dirinya sendiri yang sedang terbakar, wajahnya persis seperti di adegan pembuka. Dan ternyata orang yang sudah menyelamatkannya dengan mendekatkan perangkat mesin waktunya tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Setelah gagal mendapatkan Pizzle Bomber, namun berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri, si agen pun pergi ke tahun 1964, 1 tahun setelah John berpacaran dengan dirinya sendiri dan menghasilkan bayi yang saat ini ada di ruang persalinan. Si agen bertemu dengan Mr. Robertson yang juga ada di sana. Mengetahui si agen sudah melakukan pelanggaran atau lompatan atau perjalanan waktu yang di luar dari izin organisasi yang dapat menimbulkan terganggunya timeline alias garis waktu, Mr. Robertson pun menyuruh si agen untuk melenyapkan si bayi tersebut agar tidak merubah sejarah atau takdir yang sudah diguratkan. Dan ya, lagi-lagi terjawablah siapa orang yang sudah menculik bayi John dari ruang persalinan. Tak tega jika harus melenyapkan nyawa si kecil ini, si agen pun memilih untuk membawa si bayi ke 20 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya tahun 1945, meletakkannya di sebuah panti asuhan tanpa nama. Sehingga lagi terungkaplah bahwa Jane, John, alias dan si bayi adalah masih satu orang yang sama. Mereka bertiga adalah ibu, ayah, sekaligus anak yang berhasil melanggar kodrat dan takdir akibat dari ketidaksengajaan. Safe journey, Jane. Selesai dengan si bayi, si agen pun pergi ke tahun 1963 untuk menjemput John, di mana malam itu adalah malam terakhir Jane melihat dirinya sendiri, yang ternyata kepergiannya bukan disebabkan lari dari tanggung jawab atau punya tambatan hati lain, melainkan harus kembali ke tahunnya untuk melanjutkan hidup di garis waktu yang sebenarnya. Tidak mengembalikan John ke kehidupannya, si agen membawa John ke organisasi untuk diserahkan kepada Mr. Robertson agar dijadikan sebagai penerusnya atau penggantinya, di mana si agen sendiri memilih untuk pensiun dan pergi ke tahun 1975 menikmati masa pensiunnya di sana. Beberapa waktu menikmati masa pensiunnya, si agen nyatanya masih penasaran dengan sosok Pizzle Bomber yang memang hidup di tahun itu, yang setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan mandiri di luar dari organisasi, si agen secara mengejutkan berhasil menemukan lokasi Pizzle Bomber dan langsung meluncur ke sana untuk melihat seperti apa bebenguknya. Don't ever exceed the jump. The snake. Dan alangkah terkejutnya Anda, si agen, dan kita semua yang menonton tatkala mengetahui jika sosok Pizzle Bomber yang selama ini dicari-cari tidak lain dan tidak bukan adalah si agen itu sendiri yang usianya sudah agak tua. Terungkaplah alasan kenapa Pizzle Bomber melakukan serangkaian pemboman yang ternyata itu dilakukan atas dasar menyelamatkan ribuan nyawa tak berdosa yang ada di masa depan. No. See, I've saved lives more than I ever could have. Innocent people. No. I have clippings. Ya, orang-orang yang Pizzle Bomber ledakan kebanyakan akan melakukan kejahatan di masa depan, kejahatan berat yang menewaskan lebih banyak nyawa manusia. Namun memang ia mengakui sendiri bahwa beberapa dari aksinya telah merenggut nyawa tak berdosa, tapi hal itu dianggap sebagai pengorbanan dan dinilai setara dengan jutaan nyawa yang ia selamatkan di masa depan nanti. 1,861 live Aid. The Hardshaw Weapons Factory. 1968. No, the terrorists never came in the building because Secara teknis, Pizzle Bomber memang adalah si agen di masa depan atau di masa tuanya nanti. Namun mendengar pengakuan Pizzle Bomber yang sudah menghabisi Mr. Robertson dan semua staf di organisasi, membuat si agen menjadi sangat marah dan tidak bisa memaafkan perbuatan tersebut, yang meski dia adalah dirinya sendiri di masa depan, si agen tetap membunuhnya tanpa sadar jika keputusan ini telah membuat lingkaran waktunya terus berputar tanpa ujung dan ia jelas sudah gagal memutus mata rantainya. No. Jangan dulu beranjak dari tempat duduk Anda, karena kejutan sesungguhnya akan terungkap di sini. Anda ingat sewaktu dokter di organisasi memperingatkan si agen tentang efek samping dari seringnya melakukan perjalanan waktu? Ya, salah satunya adalah gangguan ingatan. Tebak, di mana letak kejutannya?
Ya, si agen ternyata adalah si John, Jen, si bayi, dan tentu saja adalah Fizzle Bomber itu sendiri. Akibat mengalami gangguan ingatan, si agen tidak ingat dengan masa lalunya sendiri, termasuk tidak bisa mengenali wajah dirinya sendiri di masa lalu. Masih segar di ingatan kita semua jika wajah si agen yang kita lihat saat ini adalah hasil dari operasi setelah mengalami insiden terbakar di ruangan mesin. Yang lucunya adalah semua hal yang terjadi, semua konflik yang terjadi adalah dibuat oleh si agen itu sendiri. Bahkan 90% karakter yang kita lihat sepanjang durasi adalah masih satu orang yang sama. Terakhir, sebagai tambahan, ada satu pertanyaan besar tentang sosok Mr. Robertson yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Mungkinkah dia masih satu orang yang sama dengan mereka semua? I miss you dreadfully.